Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Ananda bersama ketiga rekan saya, Salsabila Lutfia Amanda, Saskia Putri Adli, dan Putri Rahma Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam permasalahan dalam belajar guna memenuhi tugas mata kuliah, bimbingan dan konseling belajar yang diampuh oleh Ibu Risma Anita Puryani MPD dan Ibu Silvia AR MPD. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar rendah. Motivasi belajar rendah adalah tidak adanya dorongan dalam diri siswa dalam melakukan kegiatan belajar dan tidak adanya arahan perbuatan belajar serta proses memberi semangat sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang dikehendaki siswa. Seringkali kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa akan berhasil apabila ada keinginan atau dorongan yang ada di dalam diri siswa yang secara umum dinamakan motivasi. Selanjutnya yaitu beberapa ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Yang pertama, jarang mengerjakan tugas. Yang kedua, mudah putus asa. Ketiga, kurang adanya dorongan dari dalam diri sendiri. 4, kurang semangat belajar. 5, tidak senang memecahkan soal-soal. Dan 6, tidak mempunyai tujuan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Amanda. Saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai underachievement. Underachievement itu merupakan suatu kondisi di mana angka prestasi seorang pelajar itu berada jauh di bawah yang diperkirakan. Seseorang pelajar yang mengalami kondisi underachievement ini disebut sebagai underachiever. Karakteristik dari seorang underachiever adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurang termotivasi untuk belajar, seperti tidak mengerjakan tugas, sering mengantuk, dan tidak selesai dalam mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu kurang mampu untuk melakukan penyesuaian intelektual. Yang ketiga, memiliki disiplin yang sangat rendah, seperti telat datang ke sekolah, sering ribut, tidak memakai atribut sekolah. Dan yang keempat yaitu merasa tidak senang dengan sekolah dan gurunya, atau cenderung bergabung dengan kelompok atau teman yang memiliki sifat yang negatif seperti dirinya. Yang ketiga adalah prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik adalah perbuatan menunda mengerjakan tugas dan tanggung jawab akademik, sengaja atau tidak, dan berujung pada tugas tidak terselesaikan atau selesai tapi tidak maksimal. Aktivitas prokrastinasi akademik yang sering dilakukan menurut Solomon dan Rothblum adalah 1. Mengarang, 2. Belajar untuk menghadapi, 3. Membaca, 4. Kinerja administratif, 5. Menghadiri pertemuan akademik, 6. Kinerja akademik secara keseluruhan. Menurut Wesley tahun 1994, prokrastinator biasanya adalah siswa yang nilainya berada di rata-rata bawah dan yang memiliki nilai kurang bagus di tes intelijensi. Aspek-aspek prokrastinasi akademik. Ada 4 aspek, yaitu 1. Penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas. 2. Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. 3. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. 4. Melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Ada faktor penyebab prokrastinasi akademik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Akibat dari prokrastinasi akademik adalah 1. Kesejahteraan psikologisnya terganggu. 2. Nilainya cenderung lebih rendah. 3. Variabel terkait prokrastinasi. 4. Efikasi diri. 5. Konformitas. 6. Self-compassion. 7. Self-regulated learning. 8. Self-esteem. 9. Motivasi berkompetisi. 10. Kontrol diri. 11. Regulasi diri. 12. Adversity quotient. 13. Kecerdasan spiritual. 14. Penyesuaian diri. Dan yang terakhir, kecemasan. Sekian, terima kasih. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dropout.
Drop out adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Drop out perlu dicegah karena drop out dipandang sebagai pemborosan bagi biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan untuknya. Banyak peserta didik yang drop out adalah indikasi rendahnya produktivitas pendidikan. Tingginya angka drop out juga bisa mengganggu angka partisipasi pendidikan atau sekolah. Adapun faktor terjadinya drop out. Terjadinya sebuah drop out dapat dilihat dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu dilihat dari peserta didik itu sendiri. Seperti murid yang sering sakit, membolos karena pengaruh teman sekelompok, malas, tidak mengerjakan PR, dan melanggar aturan sekolah. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari segi orang tua. Seperti orang tua yang selalu sibuk, ekonomi keluarga, terlalu memanjakan anak, keluarga yang berpindah-pindah tempat kerja, tuntutan orang tua untuk bekerja dan tempat tinggal jauh dari sekolah. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi sekolah. Seperti suasana belajar yang kurang menyenangkan, guru yang terlalu keras dan otoriter, kurang pembinaan dan bimbingan dari guru, serta tuntutan peraturan yang menekan siswa. Yang selanjutnya yaitu dapat dilihat dari segi masyarakat, seperti musim panen yang memaksa anak harus ikut kerja musiman, bencana alam yang menimpa sehingga masyarakat kacau, dan jalanan yang terhalang. Adapun teknik pencegahan yang dapat dilakukan untuk anak yang drop out. Teknik pencegahan drop out karena faktor internal. Yang pertama yaitu jika peserta didik drop out karena ketidakmampuan peserta didik mengikuti pembelajaran di sekolah, maka teknik pencegahannya yaitu sekolah dapat memberikan bimbingan belajar secara intensif dan membentuk kelompok belajar di kelas. Yang kedua yaitu jika peserta didik drop out karena mengalami sakit, maka sekolah dapat memberikan toleransi perpanjangan waktu belajar bagi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu jika peserta didik drop out karena memang ingin drop out dari sekolahnya, maka sekolah terpaksa melepaskannya dengan membantunya memberikan alternatif pilihan sekolah yang diinginkan oleh peserta didik. Yang keempat yaitu jika peserta didik drop out karena terjerat kasus pidana hukum, maka sekolah harus mengeluarkannya agar tidak memberikan dampak bagi peserta didik yang lain, bahkan bagi sekolahnya. Yang selanjutnya yaitu teknik pencegahan drop out karena faktor eksternal. Yang pertama yaitu jika peserta didik drop out karena ketidakmampuan pembiayaan biaya sekolah, maka teknik pencegahannya yaitu sekolah memberikan beasiswa dan memberikan bantuan kepada peserta didik di sekolah. Yang kedua yaitu jika peserta didik drop out karena harus terpaksa bekerja yang dituntut oleh kedua orang tuanya, maka pemerintah harus mensosialisasikan program wajib belajar kepada orang tua mereka, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, perlu adanya kerjasama dari lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam membangun sekolah di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu jika peserta didik drop out karena sekolah yang bersangkutan tidak menarik lagi, maka sekolah harus memperbaiki kondisi sekolah dengan meningkatkan mutu dan layanan sekolah, baik yang berkenaan dengan cara pengajarannya, fasilitas sekolah, lingkungan sekolah, bahkan kenyamanan dan keamanan sekolah. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.